Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2015. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Sagita Ayumayaragati, dan 3 rekan saya, Angela Sekarwidiati, Anisya Kusmiawati, dan Sunarti. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai full disclosure atau pengungkapan penuh. Berikut ini merupakan cakupan yang akan kita bahas pada materi pengungkapan penuh dalam laporan keuangan. Yang pertama mengenai prinsip pengungkapan penuh. Di antaranya terdapat peningkatan dalam persyaratan pelaporan, pengungkapan diferensial, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, terkait masalah pengungkapan. Di antaranya, transaksi khusus acara setelah periode pelaporan, perusahaan yang beragam, dan laporan sementara. Cakupan yang ketiga yaitu mengenai laporan auditor dan manajemen. Dan cakupan yang keempat terkait masalah pelaporan saat ini, seperti pelaporan perakiraan dan proyeksi keuangan, pelaporan keuangan internet, pelaporan keuangan palsu, dan kriteria untuk membuat pilihan akuntansi dan pelaporan. Baik, kita memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai prinsip pengungkapan penuh. IASB menyatakan bahwa beberapa informasi yang bermanfaat lebih baik disajikan dalam laporan keuangan, dan beberapa lainnya lebih baik disajikan dengan menggunakan media pelaporan keuangan selain laporan keuangan. Sebagai contoh, meskipun laba dan arus kas telah tersedia dalam laporan keuangan, namun para investor mungkin lebih baik melihat perbandingan hal itu dengan perusahaan lain dalam industri yang sama, yang bisa ditemui pada artikel berita atau laporan perusahaan perantara atau broker. Profesi akuntansi telah menerapkan prinsip pengungkapan penuh yang berlaku bagi pelaporan keuangan atas setiap fakta keuangan yang cukup signifikan untuk mempengaruhi pertimbangan pembaca yang menerima informasi tersebut. Beberapa pihak seperti Keuangan di Mahindra Satyam India dan Societe Generale Prancis berpendapat bahwa persyaratan pelaporan sudah begitu rinci dan substansial, sehingga pemakai akan mengalami kesulitan memahami informasi tersebut. Mereka menuduh profesi akuntansi menyajikan informasi yang berlebihan atau information overload. Berikut merupakan tabel pembagian informasi. Yang pertama, terdapat basic financial statement yang terdiri dari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, area yang terkena dampak oleh aturan IASB yang ada. Di antaranya terdiri dari basic financial statement ditambah dengan informasi tambahan. Pembagian yang ketiga yaitu pelaporan keuangan. Di antaranya, area yang terkena dampak oleh aturan IASB yang ada ditambah dengan sarana pelaporan keuangan lainnya. Dan yang terakhir yaitu semua informasi yang berguna untuk investasi, kredit, dan keputusan serupa, yaitu ditambah dengan informasi lainnya. Di dalam prinsip pengungkapan penuh terdapat peningkatan dalam persyaratan pelaporan. Penyebab peningkatan persyaratan pengungkapan ini adalah beragam. Beberapa di antaranya adalah kompleksitas lingkungan bisnis, kebutuhan untuk informasi yang tepat waktu, dan akuntansi sebagai alat pengendalian dan pemantauan. Prinsip pengungkapan penuh yang kedua yaitu pengungkapan diferensial. Suatu kecenderungan atau tren terhadap pengungkapan diferensial juga telah terjadi. Sebagai contoh, SEC mensyaratkan bahwa informasi substantif tertentu harus dilaporkan kepadanya, walaupun informasi tersebut tidak terdapat dalam laporan tahunan kepada pemegang saham. Dan IASB menyadari bahwa persyaratan pengungkapan tertentu adalah mahal, serta tidak diperlukan oleh perusahaan tertentu, telah menghapuskan persyaratan pelaporan untuk perusahaan non-publik atau atas bidang-bidang seperti nilai wajar instrumen keuangan dan pelaporan segmen. IASB telah mengembangkan IFRS untuk entitas kecil dan menengah atau UKM.
UKM kurang kompleks dalam beberapa hal, yakni mengenai topik yang tidak relevan untuk UKM disampaikan, mengizinkan lebih sedikit pilihan kebijakan akuntansi, banyak prinsip untuk mengenali dan mengukur aset, liabilitas, pendapatan, dan pengeluaran disederhanakan, dibutuhkan pengungkapan yang lebih sedikit secara signifikan, serta revisi IFRS untuk UKM akan dibatasi 3 tahun. Selanjutnya mengenai catatan atas laporan keuangan. Catatan merupakan alat akuntansi untuk merinci atau menjelaskan pos-pos yang disajikan dalam batang tubuh laporan keuangan. Informasi yang berkaitan dengan pos-pos spesifik dari laporan keuangan dapat dijelaskan dalam istilah kualitatif, dan data-data pelengkap yang bersifat kuantitatif dapat disediakan untuk memperluas informasi dalam laporan keuangan. Selain itu terdapat kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi suatu entitas adalah prinsip serta metode akuntansi spesifik yang digunakan dan dianggap paling tepat untuk menyajikan laporan keuangan entitas tersebut secara wajar. Kebijakan itu merekomendasikan bahwa laporan yang menyebutkan kebijakan akuntansi yang dipakai dan diikuti oleh entitas pelapor juga harus disajikan sebagai integral dari laporan keuangan. Selain itu, perusahaan harus mengidentifikasi penilaian yang dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat. Di dalam catatan atas laporan keuangan terdapat catatan umum seperti inventaris, klaim kredit, klaim pemegang saham, kontingensi dan komitmen, nilai wajar, pajak, pensiun dan sewa, serta perubahan kebijakan akuntansi, yang mana ke-8 item tersebut merupakan pengungkapan utama. Selanjutnya kita beralih ke cakupan yang kedua, yaitu mengenai masalah pengungkapan. Masalah pengungkapan yang pertama yaitu mengenai pengungkapan transaksi atau acara khusus. Terdapat 2, yakni transaksi pihak terkait dan kesalahan serta penipuan. Di dalam transaksi pihak terkait terdapat sifat hubungan, jumlah transaksi dan saldo terutang, penyisihan piutang ragu-ragu, dan beban yang diakui selama periode berjalan sehubungan dengan kredit macet atau diragukan dari pihak terkait. Yang kedua, kesalahan dan penipuan. Kesalahan dan penipuan adalah harapan dari aturan. Kesalahan akuntansi adalah kesalahan yang tidak disengaja, sedangkan penipuan melibatkan penyimpangan sengaja laporan keuangan. Selanjutnya, masalah pengungkapan yang kedua yaitu peristiwa setelah tanggal neraca atau peristiwa kemudian. Dapat kita lihat dalam rentang waktu berikut, yaitu pada tanggal 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019, atau yang biasa kita sebut dengan satu periode akuntansi, merupakan periode laporan keuangan. Dan setelah tanggal 31 Desember 2019 sampai 3 Maret 2020 merupakan tahapan di mana laporan keuangan sebelum diterbitkan atau peristiwa setelah tanggal neraca. 2 jenis peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca mungkin memiliki pengaruh yang material terhadap laporan keuangan, atau mungkin perlu dipertimbangkan untuk menginterpretasi laporan keuangan itu secara akurat. Yang pertama, peristiwa yang memberikan bukti tambahan tentang kondisi yang ada pada tanggal neraca yang memengaruhi estimasi yang digunakan dalam penyiapan laporan keuangan dan oleh sebab itu mengakibatkan diperlukannya penyesuaian. Yang kedua, peristiwa yang memberikan bukti tentang kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca tetapi muncul sesudah tanggal neraca dan tidak membutuhkan penyesuaian laporan keuangan. Selanjutnya mengenai pelaporan untuk perusahaan diversifikasi atau konglomerat. Investor dan analis investasi menginginkan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan informasi arus kas
pada masing-masing segmen yang menyusun angka pendapatan total. Tujuan pelaporan informasi tersegmentasi yaitu untuk memberikan informasi tentang berbagai jenis kegiatan bisnis di mana perusahaan terlibat dan lingkungan ekonomi yang berbeda di mana perusahaan beroperasi. Selanjutnya mengenai prinsip dasar. IFRS mensyaratkan bahwa laporan keuangan untuk keperluan umum mencakup informasi yang dipilih berdasarkan segmentasi tunggal. Metode yang dipilih disebut sebagai pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen ini didasarkan pada cara manajemen memilah-milah perusahaan untuk membuat keputusan operasi. Akhirnya, segmen-segmen tersebut tercermin pada struktur organisasi perusahaan. Pendekatan manajemen itu berfokus pada informasi tentang komponen-komponen bisnis yang digunakan manajemen untuk membuat keputusan operasional. Komponen-komponen tersebut disebut sebagai segmen operasi. Sebelumnya kita singgung mengenai segmen operasi. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi segmen operasi. Suatu segmen operasi merupakan komponen perusahaan. Dengan ciri-ciri, yang pertama, bergerak dalam kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Yang kedua, hasil operasinya dikaji secara teratur oleh para pembuat keputusan utama perusahaan untuk menilai kinerja segmen dan mengalokasikan sumber daya kepada segmen tersebut. Dan yang ketiga, informasi keuangannya tersedia dan dihasilkan oleh atau didasarkan pada sistem pelaporan keuangan internal. Selanjutnya mengenai informasi bersegmentasi dilaporkan. IASB mengharuskan perusahaan melaporkan hal berikut. Yang pertama, informasi umum tentang segmen operasinya, laba dan rugi segmen dan informasi terkait, aset dan liabilitas segmen, rekonsiliasi, informasi tentang produk dan layanan dan area geografis, serta pelanggan utama. Selanjutnya yaitu interim report atau laporan sementara. Laporan sementara adalah laporan yang mencakup periode kurang dari setahun. Bursa saham, SEC, dan profesi akuntansi telah berperan aktif dalam mengembangkan pedoman untuk penyajian laporan sementara atau interim. Akan tetapi, karena sifatnya yang jangka pendek, laporan ini menciptakan kontroversi. Satu pihak yang mempunyai pandangan terpisah percaya bahwa setiap periode interim harus diperlakukan sebagai periode akuntansi yang terpisah. Sedangkan pihak lainnya yang mempunyai pandangan terpadu percaya bahwa laporan sementara merupakan bagian integral dari laporan tahunan dan penangguhan serta akrual harus mempertimbangkan apa yang akan terjadi selama 1 tahun penuh. Di dalam laporan sementara atau interim terdapat masalah unik laporan sementara, yakni ada 2. Yang pertama mengenai pajak penghasilan dan yang kedua mengenai musiman. Dalam pajak penghasilan masalahnya adalah IFRS membutuhkan penggunaan pendekatan tahunan dan beban pajak penghasilan diakui pada setiap periode interim berdasarkan estimasi terbaik dari tarif pajak penghasilan tahunan rata-rata tertimbang yang diharapkan untuk tahun keuangan ini. Masalah unik yang kedua yaitu mengenai musiman. Terjadi ketika sebagian besar penjualan perusahaan terjadi dalam satu periode pendek tahun ini, sementara biaya-biaya tertentu tersebar secara merata sepanjang tahun. Laporan audit adalah laporan yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan dan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diperiksa. Laporan audit ini juga merupakan saran bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan untuk menyatakan tidak memberi pendapat. Laporan ini merupakan salah satu laporan yang penting namun sering diabaikan. Laporan ini merupakan salah satu laporan yang sangat penting namun seringkali diabaikan.
Dalam laporan audit ada 4 jenis pendapat yang seringkali dikenal. Yang pertama adalah wajar tanpa syarat atau unqualified clear. Yang kedua, wajar dengan syarat atau qualified. Yang ketiga, menolak dengan memberikan pendapat atau adverse. Dan yang terakhir, menolak tanpa memberikan pendapat sama sekali. Yang pertama adalah opini wajar tanpa syarat atau tanpa pengecualian, atau yang disebut juga unqualified opinion. Opini ini diberikan oleh auditor jika auditor menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dalam laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau SAK. Suatu laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa syaratnya apabila 1. Laporan keuangan lengkap. Yang kedua, bukti audit yang dibutuhkan lengkap. Yang ketiga, standar umum telah diikuti sepenuhnya. Yang keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten. Yang kelima, tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai pengembangan di masa depan atau going concern. Yang kedua yaitu opini wajar dengan syarat pengecualian. Pada kasus ini, seorang auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika 1. Auditor memperoleh bukti kesalahan yang cukup dan menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agresi adalah material tetap tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat menjadi material tetapi tidak pervasif. Ketiga yaitu opini tidak wajar atau adverse opinion. Seorang auditor harus menyatakan opini tidak wajar ketika melakukan pemeriksaan dan memperoleh bukti yang cukup dan tepat, kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Pervasif sendiri diartikan sebagai kesalahan yang akan membawa dampak kemana-mana atau mendalam. Yang terakhir, opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion. Opini tidak menyatakan pendapat diberikan auditor ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, dan jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Selain menganalisis laporan keuangan, seorang auditor juga memiliki tanggung jawab. Standar Profesional Akuntansi Publik atau SPAP, SA Seksi 110 PSA nomor 02 mengatur mengenai tanggung jawab dan fungsi auditor independen berkaitan dengan audit atas laporan keuangan perusahaan. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan laporan untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah satu material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Berikut penjabaran tanggung jawab auditor dari Auditing Practice Board tahun 1980. Yang pertama, auditor harus melakukan perencanaan, pengendalian, dan pencatatan, kemudian meninjau ulang laporan keuangan yang relevan. Kemudian memahami sistem akuntansi, kemudian harus menyertakan bukti audit, kemudian juga melakukan pengendalian internal. Kemudian standar yang diikuti oleh auditor mengacu pada Financial Reporting Record atau IFRS. Laporan ini mengidentifikasi situasi di mana perusahaan belum mencapai konsisten mengamati kebijakan tersebut dalam periode saat ini dengan periode sebelumnya. Kemudian, pengguna harus memperhatikan pengungkapan informatif dalam laporan keuangan cukup memadai kecuali jika laporan menyatakan sebaliknya. Laporan tersebut mengandung pernyataan tentang laporan keuangan yang diambil secara keseluruhan atau pernyataan bahwa suatu opini tidak dapat diungkapkan. Kemudian akan membahas tentang manajemen report atau laporan manajemen.
Laporan ini membantu menafsirkan posisi laporan keuangan dan performa laporan keuangan dan arus kas suatu perusahaan. Kemudian juga akan membahas tentang manajemen discussion and analysis. Ini merupakan identifikasi risiko. Agar pengendalian internal menjadi efektif, kelompok harus mampu mengidentifikasi dan menilai subjek risiko, yaitu kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang konsekuensinya dapat mempengaruhi sumber daya manusia, aset, lingkungan, tujuan perusahaan, bersama dengan aktivitasnya, kondisi keuangan, hasil keuangan, atau reputasi. Risiko ini diidentifikasi melalui proses yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan perubahan dalam lingkungan eksternal kelompok bersama dengan organisasi. Kemudian, ada 4 risiko yang berkemungkinan ada, yaitu risiko lingkungan ekonomi makro, risiko ekonomi dan operasional khusus untuk berbisnis perusahaan, risiko pasar, dan risiko ketergantungan pelanggan. Manajemen juga memiliki tanggung jawab atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk mempersiapkan laporan keuangan dan membangun serta mempertahankan sistem pengendali internal yang efektif. Sedangkan auditor bertugas memberikan penilaian independen apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan IFRS. Kemudian, masalah apa saja sih yang terjadi pada laporan keuangan saat ini? Pada saat ini terjadi banyak kecurangan laporan keuangan. Maka dari itu, peran audit dan manajemen sangat dibutuhkan guna mencegah terjadinya kecurangan lagi. Banyak sekali contoh kecurangan laporan keuangan. Salah satunya yang baru saja booming yaitu laporan keuangan Garuda Indonesia. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai Financial Statement Analysis atau analisis laporan keuangan. Lalu, apa yang dimaksud dengan analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penerapan metode dan teknik analitis atas laporan keuangan dan data atau informasi lainnya untuk melihat dari laporan itu berbagai ukuran dan hubungan tertentu yang sangat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Pengertian ini dinyatakan oleh Leopard A. Bernstein 1983. Hasil analisis laporan keuangan dibutuhkan oleh yang pertama, dibutuhkan oleh kreditur. Kreditur membutuhkan informasi hasil analisis digunakan untuk menganalisis apakah perusahaan mampu untuk mengembalikan utang pada saat jatuh tempo. Yang kedua, hasil analisis laporan keuangan dibutuhkan oleh shareholder atau pemegang saham. Pemegang saham membutuhkan informasi analisis untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang ketiga, hasil analisis laporan keuangan dibutuhkan oleh potensial investor. Potensial investor membutuhkan informasi hasil analisis untuk mengetahui kinerja perusahaan di mana dana investor akan ditanamkan. Hasil analisis laporan keuangan dibutuhkan oleh manajer perusahaan. Manajer perusahaan membutuhkan informasi hasil analisis untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan menjadikan dasar sebagai pengambilan keputusan untuk masa depan. Dan yang terakhir, hasil analisis laporan keuangan dibutuhkan oleh government agency atau pemerintahan. Pemerintah membutuhkan hasil analisis laporan keuangan berkaitan dengan perpajakan. Lalu,
Bagaimana cara kita menganalisis laporan keuangan? Langkah pertama dalam menganalisis laporan keuangan adalah kita harus tahu apa pertanyaan yang akan kita tahu jawabannya. Pada langkah yang kedua, kita harus mengetahui pertanyaan kita termasuk pada rasio apa dan membandingkan komponen yang membentuk atau membantu dalam menjawab rasio tersebut. Kemudian, langkah yang terakhir adalah membandingkan antara langkah yang satu dan juga langkah kedua yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya, apa saja jenis dari analisis laporan keuangan? Pertama, rasio analisis. Rasio analisis adalah perbandingan dari berbagai angka yang terkandung dalam laporan keuangan sebagai cara untuk mengetahui posisi keuangan di perusahaan dan cara untuk menilai bagaimana kinerja manajemen dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah analisis komparatif. Analisis komparatif menyajikan informasi yang sama untuk dua atau lebih data atau periode yang berbeda sehingga item tersebut dapat dibandingkan. Yang ketiga adalah percentage analysis atau common size analysis. Persentase analisis terdiri dari mengurangi serangkaian jumlah yang terkait dalam laporan keuangan dengan serangkaian persentase dari basis tertentu, sehingga analisis ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Selanjutnya, klasifikasi dari rasio analisis. Yang pertama yaitu liquidity ratio atau rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya saat jatuh tempo. Yang kedua adalah activity ratio atau rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan pengukuran seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan aset yang dimiliki. Yang ketiga yaitu probability ratio atau rasio probabilitas. Rasio probabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dan yang terakhir adalah coverage ratio. Coverage ratio adalah kemampuan perusahaan dalam melindungi kreditor jangka panjang dan investor. Di sini disajikan beberapa contoh dari rasio yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas terdiri dari current ratio, quick or asset test ratio, dan current cash debt coverage. Yang kedua, rasio probabilitas. Rasio probabilitas terdiri dari profit margin on sales. Yang kedua, return on asset. Ketiga, return on ordinary share, capital equity. Yang keempat, earning per share. Yang kelima, payout ratio. Kemudian, ada rasio aktivitas terdiri dari account receivable turnover, inventory turnover, dan asset turnover. Dan yang terakhir, ada coverage ratio, terdapat debt to asset ratio, time interest earned, cash debt coverage, dan yang terakhir, book value per share. Di sini dijelaskan bahwa rasio analisis memiliki batasan-batasan atau limitation. Limitation of ratio analysis yang pertama, based on historical cost, di mana rasio analisis
berdasarkan pada historical cost. Kemudian, yang kedua, where estimate item are significant. Yang ketiga, comparability problem exist. Dan yang terakhir, analyze must recognize that substantial amount. Dalam comparative analysis atau analisis komparatif, perusahaan menyajikan 5-10 tahun ringkasan atau data terkait dalam laporan tahunan perusahaan. Menurut IFRS, presentasi laporan keuangan komparatif dalam laporan tahunan dan lainnya memiliki kegunaan untuk memunculkan kejelasan sifat dan kecenderungan perubahan saat ini yang mempengaruhi perusahaan. Kami sajikan contoh comparative analysis dari laporan laba rugi Millennial Fashion yang berakhir pada 31 Oktober 2019. Dalam comparative analysis, komponen laporan laba rugi bulan Oktober 2019 dapat dibandingkan dengan komponen dalam September 2019, sehingga nantinya dapat diperoleh rasio di antara dua bulan tersebut. Dalam percentage analysis atau common size analysis, terdapat dua bentuk yang dapat dipakai oleh analis untuk menganalisis laporan keuangan. Yang pertama, horizontal analysis. Horizontal analysis menunjukkan perubahan yang proporsional item-item dalam laporan keuangan selama satu periode waktu. Analisis ini dapat membantu untuk mengevaluasi perubahan atau tren. Yang kedua, yaitu vertical analysis. Analisis vertikal menunjukkan proporsional dari setiap item pada laporan keuangan dalam periode tertentu untuk jumlah dasar tertentu. Di sini kami sajikan contoh dari horizontal analysis melalui laporan laba rugi Naila Enterprise yang berakhir pada 31 Desember 2005 dan 2006. Sebagai contoh, pendapatan jasa pada 2006 memperoleh nilai 187.500, sedangkan pada tahun 2005 memperoleh nilai 150.000. Sehingga dari angka tersebut, Naila Enterprise mengalami kenaikan sejumlah 37.500, sehingga dipersenkan menjadi 25%. Di sini kami sajikan contoh dari vertical analysis melalui laporan posisi keuangan Unilever pada tahun 2016 dan 2015. Sebagai contoh, analisis aset. Analisis aset ini didasarkan pada analisis aset lancar terhadap aset tetap dan didasarkan pada nilai aset total. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai konversi perusahaan dalam mengadopsi IFRS. Tujuan dari proses konversi adalah untuk mempresentasikan satu set laporan keuangan IFRS yang seolah-olah perusahaan selalu melaporkan dalam bentuk IFRS. Perusahaan yang melakukan konversi ke dalam IFRS harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan waktu pengadopsian laporan IFRS pertama kali. Yang kedua, mempersiapkan laporan pembuka atas
laporan posisi keuangan pada tanggal transisi ke IFRS. Yang ketiga, memilih kebijakan akuntansi yang diperbolehkan IFRS dan menerapkan kebijakan retrospektif. Kemudian yang keempat, menerapkan optional exemption dan menerapkan mandatory exemption. Dan yang terakhir, membuat extensive disclosure to explain the transition to IFRS atau mempresentasikan extensive disclosure. Langkah yang pertama yaitu menentukan relevant dates atau data relevan. Sebuah perusahaan yang memutuskan untuk mengkonversi ke IFRS harus memutuskan pada tanggal transisi dan tanggal pelaporan. Tanggal transisi adalah awal dari periode paling awal yang disajikan informasi IFRS komparatif secara penuh. Dan tanggal pelaporan adalah pernyataan penutup tanggal posisi keuangan untuk laporan keuangan IFRS pertama. Dalam proses konversi ke dalam IFRS, sebuah perusahaan harus mempersiapkan the opening IFRS Statement of Financial Position yang terdiri dari yang pertama, include all asset and liabilities that IFRS requires, atau terdiri dari aset dan liabilitas yang diperbolehkan oleh IFRS. Yang kedua, exclude any asset and liabilities that IFRS does not permit, atau tidak boleh mencantumkan aset dan liabilitas di mana aset dan liabilitas tersebut tidak diperbolehkan oleh IFRS. Yang ketiga, classify all asset, liabilities, and equities in accordance with IFRS, atau mengklasifikasikan semua aset, liabilitas, dan ekuitas sesuai dengan IFRS. Dan yang terakhir yaitu measure all asset and liabilities according to IFRS, atau mengakui semua aset dan liabilitas sesuai dengan IFRS. Yang selanjutnya, exemption to retrospective application in the first time adoption of IFRS terdiri dari 3 poin. Yang pertama, estimates, yang kedua, its accounting, dan yang ketiga, non-controlling interest. Langkah terakhir dari proses konversi ke dalam IFRS yaitu presentation and disclosure requirements. Sebuah perusahaan harus menyajikan setidaknya 1 tahun informasi komparatif di bawah IFRS yang akan mencakup paling sedikit 3 pernyataan posisi keuangan, 2 laporan pendapatan komprehensif atau laporan laba rugi komprehensif, 2 pernyataan pendapatan terpisah jika disajikan, 2 pernyataan arus kas, dan 2 pernyataan perubahan ekuitas serta catatan terkait informasi komparatif. Perusahaan juga harus menjelaskan bagaimana transisi dari GAAP ke IFRS sebelumnya terpengaruh pada posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang dilaporkan. Laporan keuangan IFRS pertama kali meliputi rekonsiliasi ekuitas dan pendapatan komprehensif sesuai dengan GAAP sebelumnya terhadap ekuitas dan pendapatan komprehensif sesuai dengan IFRS. Global Accounting Insight. Compare the disclosure requirements under IFRS and US GAAP. US GAAP and IFRS disclosure
requirements are similar in many regards. The IFRS addressing various disclosure issues are A. EIS 24 Related Party Disclosures. B. Disclosure and recognition of post-statement of financial position even in EIS 10, even after the balance sheet date. C. Segment reporting IFRS provision in IFRS 8 operating segment. D. And interim reporting requirements in EIS 30 for interim financial reporting. Similarities. 1. US GAAP and IFRS have similar standards on post-statement of financial position subsequent events. That is, under both set of standards, event that occurred after the statement of financial position date and which provide additional evidence of condition that existed at the statement of financial position date are recognized in a financial statement. 2. Like US GAAP, IFRS requires that for transaction with related parties, company disclose the amount involved in a transaction, the amount, terms, and nature of the outstanding balance, and any double amounts related to those outstanding balance for each major category of related parties. Similarities. 3. Following the recent issuance of IFRS 8 operating segments, the requirements under US GAAP and IFRS are very similar. That is, both standards use the management approach to identify reportable segments and similar segment disclosure are required. 4. Neither US GAAP nor IFRS require interim reports. Rather, the US GAAP, SEC, and Securities Exchange outside the United States establish the rules. In the United States, interim reports generally are provided on a quarterly basis. Outside the United States, 6 months interim reports are common. Differences. 1. Due to the narrower range of judgments allowed in more rule-based US GAAP, note disclosure generally are less expensive under US GAAP compared to IFRS. 2. In the United States, there is a preference for one set of accepted accounting principles absent in unusual situations. The FASB issues alternative guidance within US GAAP for privately held companies with input from the Private Company Council. As indicated in the chapter, the IASB has developed a separate set of standards for small and medium-sized entities SMAs, which are designed to meet the needs of privately held companies. Differences. 3. US GAAP used the date when financial statements are issued when determining the reporting of subsequent events. Subsequent or post-statement of financial position events under IFRS are evaluated through the date that financial instruments are authorized for issue. Also, for share dividends and split in the subsequent period, US GAAP adjusts, but IFRS does not.
4. US GAAP has specific requirements to disclosure the name of related party under IFRS. There is no specific requirement to disclose the name of the related party. 5. Under US GAAP, interim reports are prepared on an integral basis. IFRS generally follows the discrete approach. On the horizon, Hans Hugerfors, chairman of the EISB, recently noted, high-quality financial information is the lifeblood of market-based economies. If the blood is of pure quality, then the body shuts down and the patient dies. It is the same with financial reporting. If investors cannot trust the numbers, then financial markets stop working. For market-based economies, that is really bad news. It is an essential public good for market-based economies. And in the past 10 years, most of the world's economies, developed and emerging, have embraced IFRS. While the United States has yet to adopt IFRS, there is no question that IFRS and US GAAP are converging quickly. We have provided expanded discussion in the Global Accounting Insight to help you understand the issues surrounding convergence as they related to intermediate accounting. On the horizon, after reading the discussions, you should realize that IFRS and US GAAP are very similar in many areas, with differences in those areas revolving around some minor technical points. In other situations, the differences are major. For example, IFRS does not permit LIFO inventory accounting. Our hope is that the FASB and EISB can quickly complete their convergence efforts, resulting in a single set of high-quality accounting standards for use by companies around the world. Okay, that it's all, and thank you.